Hai Paralis, dalam mengelola uang, kamu mungkin sering nyari tahu gimana sih caranya pasar saham bekerja, kapan waktu yang tepat untuk membeli dan kapan waktu yang tepat untuk menjual. Berapa uang yang harus kita tabung setiap bulannya, setiap tahunnya agar kita dapat pensiun dengan tenang. Nah tapi, ada satu hal yang sering dilupain dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan kayak tadi. Yaitu apa? Kita sendiri, faktor manusia. Nah apa nih yang dimaksud faktor manusia dalam mengelola uang? Oke, aku bakal jelasin semuanya dalam satu video ini, so make sure kalian pantengin dari awal sampai akhir video supaya kalian dapat ilmunya. Sebelum kita mulai, buat kalian yang pengen support kita, itu simple banget, tinggal klik tombol subscribe di bawah. Setiap orang itu punya pengalamannya sendiri terhadap uang dan ekonomi. Orang yang hidup di masa-masa kenaikan harga yang tinggi itu akan mempunyai pengalaman yang berbeda terhadap uang jika dibandingin sama orang-orang yang hidup di saat harga barang-barang stabil. Meskipun mereka berdua itu punya kekayaan yang sama, kita tuh semua mikir bahwa kita tuh tahu gimana cara dunia bekerja, padahal kita tuh hanya ngerasain secuil aja. Pengalaman pribadi itu nentuin banget keputusan keuangan seseorang. Contohnya gimana tuh? Contohnya, itu kayak orang yang kecanduan judi. Orang yang kecanduan judi itu akan melakukan tindakan-tindakan yang ekstrim untuk dapetin uang. Mereka akhirnya ngambil jalan untuk mencuri, meminjam, atau cara putus asa lainnya. Efeknya apa? Efeknya, pecandu judi berakhir dengan mengorbankan segala sesuatu yang ia miliki, termasuk harta benda, hingga menumpuk utang. Nah, contoh lainnya apa? Jika pasar saham memiliki performa yang baik, naik terus, maka orang-orang akan cenderung untuk berinvestasi pada saham perusahaan. Mereka juga akan cenderung untuk menghindari saham kalau pasar saham itu berada pada kondisi terburuk. Contohnya saat pandemi kemarin, di mana harga saham tuh sedang turun. Aku sendiri saat harga saham turun, aku juga ragu mau masukin duit ke saham karena takutnya malah rugi. Malah aku itu mengalokasikan danaku ke investasi obligasi karena menurutku itu lebih cenderung stabil. Nah selain itu, rasa iri itu membuat kamu gegabah dalam bertindak. Kalian tahu Rajat Gupta nggak? Rajat Gupta itu berasal dari Kolkata, India. Dia adalah pekerja keras yang bekerja sebagai pegawai perusahaan konsultan manajemen McKinsey hingga akhirnya menjadi seorang CEO dan pensiun di tahun 2007 dengan total kekayaan mencapai 100 juta US dollar. Kebayang gak sih sebanyak apa itu? Kalau uang sebanyak itu kamu beliin HP iPhone 13, itu bakal dapet 121 ribu buah. Baik banget ya. Namun, tetap aja tuh, dia nggak ngerasa puas. Di tahun 2008, Gupta mendengar berita kalau Warren Buffett akan berinvestasi sekitar 5 miliar US dollar selama krisis keuangan berlangsung. 16 detik setelah mendengar informasi itu, Gupta membeli sebanyak 175 ribu lembar saham dari Goldman Sachs. Perbuatan Gupta itu dapat dikategorikan sebagai tindakan ilegal ya. Keinginannya untuk menjadi bilioner justru membuatnya di penjara. Ada lagi nih, ternyata ngumpulin harta itu lebih mudah daripada menjaganya. Banyak orang kalau ditanya dari mana uang mereka atau berapa gaji yang mereka dapatkan, jawabannya 90% akurat. Tapi kalau pertanyaannya dirubah, penghasilan kamu atau gaji kamu habis digunain buat apa aja nih? Berapa yang kamu pakai buat kebutuhan? Berapa yang kamu pakai buat keinginan pribadi kamu? Pasti bakal sulit banget jawabnya. Atau bahkan kamu pernah ngerasain gak? Kok baru tanggal 10 uang yang aku punya udah habis? Tapi aku gak tahu uangnya kemana. Ini dikarenakan ngumpulin harta itu lebih mudah daripada menjaganya. Nah Paralis, kalau kalian ngerasa video ini bermanfaat, kalian bisa like and share video ini ke teman-teman kalian supaya bisa sama-sama belajar memahami faktor manusia dalam mengelola uang. Kalian juga bisa nih diskusiin di kolom komentar pelajaran apa sih yang kalian dapat dari mengelola uang yang udah aku jelasin di atas. Terus kalian mau belajar apa lagi nih soal mengelola uang? Komen di bawah ya. Segitu aja dulu, aku Farhan dari Paradigma. See you in the next video.